Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, ada yang masih ingat tidak materi kita tentang apa sebelumnya? Ya, materi kita sebelumnya yaitu tentang sumber energi panas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan materi yaitu tentang panas dan perpindahannya. Tujuannya agar anak-anakku semua mengetahui apa itu panas dan macam-macam perpindahannya, yaitu apa saja. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu yang tinggi ke yang lebih rendah. Panas dapat mempengaruhi suatu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Nah, sedangkan jika suhu zat melepaskan panas atau kalor, maka suhu akan turun. Nah, benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Nah, pada umumnya konduktor itu berupa logam, misalnya seperti besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa contoh isolator seperti kayu, plastik, dan karet. Nah, sekarang kita akan bahas tentang konduksi. Ada yang tahu tidak konduksi itu apa? Ya, konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi pada perpindahan panas secara konduksi hanya energi panas saja yang berpindah tanpa disertai partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan panas secara konduksi juga disebut perpindahan panas melalui hantaran. Contohnya peristiwa konduksi yaitu ketika kita memanaskan batang logam. Nah, walaupun hanya salah satu ujung pada besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak ikut dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Nah, contoh lain peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah apa? Setrika listrik, betul. Setrika listrik akan memindahkan panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor. Selanjutnya, kita akan bahas tentang konveksi. Nah, apa itu konveksi anak-anakku? Ya, konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, namun disertai dengan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Ya. Perpindahan panas secara konveksi juga disebut sebagai perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat saat kita memasak air. Nah, air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bawah. Ya. Kemudian air yang panas tersebut akan naik. Nah, sedangkan air yang di atas yang masih dingin akan turun. Begitu seterusnya. Ya, ketika selama konveksi itu berlangsung atau ketika selama memasak air. Yang terakhir kita akan bahas tentang radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contoh, perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari, ya, yang bisa sampai ke bumi meskipun antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, perpindahan panas secara radiasi juga disebut sebagai perpindahan panas secara pancaran. Contoh lain, peristiwa perpindahan panas secara radiasi adalah badan terasa hangat ketika di dekat api unggun. Terus apa lagi?
pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ada yang tahu? Ya, kesimpulannya itu adalah perpindahan panas itu dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu apa saja? Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, demikian anak-anakku semua materi hari ini, yaitu tentang panas dan perpindahannya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.